Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa tetap semangat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bilal Mubarok, Guru Produktif Rekayasa Perangkat Lunak. Saya dari SMK Negeri 1 Campaka Cianjur. Sahabat Rumah Belajar, semenjak diberlakukannya kegiatan pembelajaran dari rumah, pekerjaan dari rumah, sampai ibadah pun dari rumah, tentu itu sangat mengganggu ya aktivitas belajar kita. Namun mau apalagi, kita hanya bisa berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa berkegiatan atau beraktivitas seperti biasanya. Dalam video kali ini saya akan mencoba menceritakan bagaimana pengalaman saya menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan portal Rumah Belajar. Fitur Rumah Belajar ini memiliki 4 fitur utama ya. Yang pertama ada fitur sumber belajar, kemudian ada fitur kelas digital, ada lagi fitur lab maya, kemudian yang terakhir ada fitur bank soal. Tidak hanya fitur utama, Rumah Belajar juga memiliki fitur pendukung loh, seperti buku sekolah elektronik, peta budaya, wahana jelajah angkasa, pengembangan profesionalan berkelanjutan, kemudian ada lagi karya bahasa dan sastra. Rumah Belajar juga memiliki banyak partner seperti Google Switch, kemudian lagi ada Quiver School, ada Office 365, kemudian lagi ada Kelas Pintar, ada Setara Daring, dan masih banyak lainnya. Selain dari portal Rumah Belajar, saya juga menambahkan media untuk mendukung pembelajaran jarak jauh saya agar lebih maksimal, seperti WhatsApp, kemudian lagi YouTube, e-learning sekolah, dan Cisco Webex Meeting. Nah, di sini saya memilih model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Nah, mengapa saya memilih model pembelajaran Discovery Inquiry Learning? Karena model ini memiliki karakteristik yang cukup menarik menurut saya. Di antaranya, satu, memerlukan pemusatan pikiran, kemudian yang kedua memerlukan interaksi dan kolaborasi, ketiga memiliki hubungan sosial dan lingkungan, kemudian yang keempat, materi yang memiliki banyak rumus-rumus dan juga teori-teori sangat sesuai menggunakan model pembelajaran ini. Itu ada 6 tahapannya. Yang pertama ada stimulus, kemudian ada lagi identifikasi masalah, ada lagi pengumpulan informasi dan data, kemudian yang keempat ada lagi pengolahan informasi dan data, yang kelima ada verifikasi, dan yang terakhir yang keenam yaitu generalisasi. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mencari dulu materi berupa video pembelajaran di fitur sumber belajar portal Rumah Belajar. Kemudian masuk ke tahapan yang pertama, yaitu tahap stimulus. Nah, dalam tahap ini saya menjelaskan mengenai aturan dan metode yang akan dipelajari di materi ini. Kemudian saya memberikan video yang sudah saya siapkan kepada peserta didik. Selanjutnya saya memberikan pertanyaan yang menantang kepada peserta didik terkait materi pembelajaran. Kemudian peserta didik saya arahkan juga untuk membuat kelompok maksimal 1 kelompok 3 orang. Kemudian masuk ke tahapan yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Nah, dalam tahap ini peserta didik akan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing di WhatsApp grup kelompok untuk merumuskan masalah terkait pertanyaan yang telah diberikan. Tahapan yang ketiga yaitu pencarian informasi dan data. Nah, dalam tahap ini peserta didik akan mencari informasi dan data untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Peserta didik saya sarankan untuk mencari informasi dan data tersebut di portal Rumah Belajar, fitur sumber belajar, portal Rumah Belajar, buku sekolah elektronik, atau di media belajar lainnya yang dimiliki oleh Pusdatin seperti TV Edukasi, M Edukasi, kemudian juga ada Radio Edukasi, dan masih banyak lainnya. Mereka saya sarankan juga untuk mencari informasi di e-learning sekolah, di YouTube,
website, buku, dan sumber belajar lainnya. Tahapan yang keempat yaitu pengolahan informasi dan data. Dalam tahap ini, peserta didik akan mengolah informasi dan data yang telah mereka cari dan temukan, kemudian menyiapkan hasilnya dalam bentuk slide PowerPoint untuk dipresentasikan. Ke tahapan yang kelima yaitu verifikasi hasil. Dalam tahap ini, peserta didik secara berkelompok akan bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka serta meminta masukan dan tanggapan dari kelompok lainnya. Kegiatan ini berlangsung di Cisco Webex Meeting. Selanjutnya, untuk mengukur pengetahuan siswa secara perorangan, saya membuat soal di e-learning sekolah. Lalu saya berikan kepada peserta didik untuk dikerjakan. Kemudian masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu tahapan yang keenam, tahapan generalisasi. Dalam tahap ini, peserta didik akan mendiskusikan kembali bersama kelompoknya dengan menambahkan masukan dari kelompok lainnya. Guru juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari setiap peserta didik yang belum mereka pahami terkait materi yang sedang dibahas. Selanjutnya, guru dan peserta didik secara bersama-sama akan membuat kesimpulan serta menutup pembelajaran di materi kali ini. Dan kegiatan ini berlangsung di Cisco Webex Meeting. Oke, seperti itu pengalaman saya menerapkan pembelajaran jarak jauh dengan model pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Gunakan terus rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Terima kasih sahabat rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.